Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan melanjutkan lagi video dari yang sebelumnya. Jadi sebelumnya sudah selesai kita membuat coupler male to male untuk menggabungkan dua kompresor. Jadi yang kali ini videonya adalah kita akan memodifikasi Laconi Fresco ini supaya cara penggunanya sama dengan yang Laconi Basic seperti ini. Dua-dua quick couplernya menghadap ke sisi samping sebelah sini, dan juga supaya nanti ada port seperti ini, port terbukanya, dan juga di sini ada port terbuka untuk menggabungkan dua buah kompresor menjadi satu. Jadi seperti itu. Dan untuk couplernya sorry, ini sudah saya gabung. Kalian bisa membeli nanti seperti ini kalau kalian ada beberapa yang sebelumnya menanyakan di Laconi Basic itu. Jadi yang dibutuhkan adalah Y drat atau cabang Y, dua female dan satu male-nya ada di sisinya. Jadi kita akan pasang di sebelah sini, nanti sebelah kiri. Itu komponen pertama untuk manometer dan high house safety valve-nya. Jadi ini harganya lumayan, 40.000 ketimbang yang biasa hanya 7.000 ya. Tapi karena yang biasa ini saya kurang suka karena pengalaman gampang sekali bocor. Jadi setelah lama penggunaan ini akan mulai bocor dengan sendirinya. Jadi kita ganti aja dengan yang bagusan seperti ini. Jadi untuk pemasangannya nanti ini juga ada ginian 0,8 mega pressure. Jadi yang ini di bawah sini nanti, yang atasnya manometer. Kemudian setelah Y-drat, kita untuk yang quick couplernya nanti kita perlu yang seperti ini, apa namanya, double nipple. Kalau quick couplernya dratnya soketnya female. Jadi tidak semua quick coupler soketnya ada yang male. Nah, ini ada contohnya, yaitu quick coupler PVC seperti ini. Jadi yang ini ada langsung dratnya male seperti ini, jadi kita nggak perlu lagi masang double nipple. Jadi untuk yang Laconi Fresco ini saya akan mencoba quick coupler PVC ini, apakah dia bagus atau tidak, supaya saya juga bisa mereview quick coupler PVC yang ini. Jadi supaya benar-benar ini teruji. Jadi kalau bagus, kita akan menggunakan quick coupler PVC ini karena harganya jauh sekali lebih murah daripada quick coupler yang tipe-tipe besi seperti ini. Jadi kalau yang PVC ini kalau nggak salah cuma 10.000 atau 29.000 ya. Dan yang ini sekitar 35.000. Dan kalau yang bagusan lagi Lipro nih harganya 70.000. Jadi lumayan harganya dari selis ya. Dan juga untuk perbandingan tadi, walaupun quick couplernya murah, tapi untuk sambungan selang seperti ini saya masih kurang yakin untuk diklaim Verules seperti ini untuk yang PVC ini. Dan saya yakin pasti bisa penyot ini kalau di klaim seperti ini, tapi saya juga belum nyoba. Mungkin lain kali akan saya coba untuk klaim yang seperti tadi itu. Jadi kita tetap pakai yang Nito Koki yang bagusan untuk pembuatan selang double nipple ya. Jadi kita akan lanjut dalam memodifikasi yang ini. Saya akan ngambil sebentar yang seri bagusnya.
Jadi ini yang seri bagus ya, brandnya Lipro semua yang saya gunakan. Jadi saya beli beberapa set seperti ini. Jadi yang tadi kenapa menggunakannya Nito Koki, karena yang Lipro ini sudah susah didapat, dan supaya dia spesial untuk konektor Lipro juga, jadi saya simpan supaya lain kali ada konektor Lipro dia benar-benar pas, karena Lipro hanya di pinggir aja seal karetnya, jadi berbeda sama yang tipe-tipe biasa. Jadi ada yang bagus dan juga ada yang biasa. Ini akan saya lanjut mulai dari safety valve yang ini udah pas. Jadi bolong safety valve-nya sebisa mungkin di bawah seperti ini. Supaya apa? Supaya debunya nggak masuk atau nempel di dalam sini. Jadi akan saya mulai dari pemasangan ini. Tidak perlu selfie. Jadi buat kalian yang benar-benar mau mengikuti seperti saya konfigurasi kompresornya, bisa mengikuti beli yang seperti ini. Jadi saya sudah memberikan dengan jelas. Ini 15 kali saya sudah memberikan dengan jelas tadi T sama ini. Jadi T nya nanti setelah ini kita kasih T di sini supaya arah koplernya ke depan sebelah sini. Dan berikutnya untuk manometernya, kalau yang itu maksimum 140, yang ini adanya yang maksimum 150 punya Wipro. Jadi kalian bisa beli yang 10 kg cm atau setara 150 PSI. Jadi ini speknya, diameter 2,5, threadnya 1/4 NPT, tipenya 10 kg. Jadi untuk manometer utamanya kita ganti yang ini. Saya nggak pakai bawaannya Loconi, karena bawaannya Loconi tidak sama standarnya dengan yang lain, jadi saya nggak pakai. Dan juga sama seperti yang pertama Loconi Basic, saya juga tidak pakai manometer bawaannya, jadi saya langsung ganti supaya sama semua pressure-nya sama standarnya. Sebenarnya masih ada kalian juga bisa pakai yang 2 in sebenarnya seperti ini. Jadi kalau kalian yang senang kecil bisa pakai yang kecil, tapi saya senang yang agak gede seperti ini supaya dari jauh sekali kita lihat juga masih kelihatan jarumnya.
Nah, ini saya pakai 20 kali selotipnya. Untuk yang ini kita bisa lihat dari dalam sini, dratnya masuk udah dalam atau belum kita juga tahu ya. Ternyata asik juga. Ini untuk pengencangannya jangan langsung di badan manometernya kita genggam. Jangan pernah mengencangkan sekali dengan badannya. Harus selalu dari drat yang segi 4 ini. Karena kalau kita langsung kencangkan dengan badannya bisa peot atau bisa rusak manometernya. Jadi kita turunin 1. Jadi selalu dari kunci manometernya atau body plus kotak manometernya ya. Jadi ini kurang lebih. Mudah-mudahan bisa masuk sekali lagi. Ya, jadi ini udah kencang sekali, saya kelewatan berarti. Harusnya segini udah pas. Jadi akan saya hitung dratnya. 1 2 3 4 5 5,5. Jadi kita akan ulang sedikit. Supaya tadi saya nggak nyoba pertamanya sebelum dipasang selotip, supaya pas sekali nanti posisi pengencangannya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Jadi yang kedua lebih sedikit karena isolasinya saya bikin putar seperti ini, jadi supaya ada berapa lipatan dalam satu gulungannya. Jadi nggak usah lebih banyak dari yang tadi. Jadi ini sekitar 5,5 atau 5 kali masuk ya. Tadi masuk 1 2 3 4 dan kelima. Jadi yang kelima hati-hati supaya benar-benar pas manometernya. Jadi yang kelima. Jadi udah siap kita taruh di sini nanti. Mudah-mudahan adok. Mudah-mudahan bisa diputar ya. Jadi kita akan aktifkan dulu gasnya. Dan nanti untuk yang lepas manometer ini, karena dia dekat sekali,
Ini agak susah memang karena jaraknya dekat seperti ini, jadi kalian harus melepasnya menggunakan kunci yang tipis. Dan mudah-mudahan saya masih ada ukurannya sama. Jadi nggak bisa masuk dengan menggunakan kunci Inggris seperti ini. Oh. Saya cari dulu sebentar. Saya lupa taruh di mana. Jadi akhirnya ketemu. Jadi beli kunci yang mereknya Jetek atau apapun yang dia ininya tipis. Dan ada juga yang saya tipiskan lagi dengan cara di gerinda. Dan ini pas sekali masuk kalau kalian lihat di sini. Ini untuk lepas manometernya nanti menggunakan kunci yang tipis seperti ini. Jadi hanya gapnya, nah jadi pas sekali kan. Kalau yang tadi sisi satunya belum di gerinda nih, masih bisa masuk, tapi nah di sini agak mentok. Jadi kita gerinda sedikit kunci nomor 15. Jadi square-nya ini nomor 15 untuk membuka manometer, tapi nggak 15. Nampaknya 14 juga masuk ya, 14, tapi kita pakai yang 15 saja karena saya punyanya yang 15. Ini akan saya lanjut lagi untuk modifikasinya. Jadi ada yang nanya, ini bukanya pertama memang susah karena ada semacam lem atau sirlak untuk pengencangan drat-dratnya Lahoni ini. Jadi ditekan aja dengan keras, kalian bisa membuka ini. Jadi ada yang menanyakan kepada saya kenapa nggak bisa dibuka. Jadi cukup tekan aja dengan keras, dia akan berputar atau terbuka dengan sendirinya. Nah, halang ini juga saya harus melepas dari sini dulu kalau gitu. Jadi ini ada kunci 13-nya, nggak cukup. Jadi itu kira-kira kunci 14 atau menggunakan ini bisa. Jadi kita bisa gunakan tang kombinasi seperti ini. Kunci 14 dulu. Nah, jadi ini kunci 14. Kalian kalau yang takut nggak bisa buka, nggak usah takut, paksa aja pasti kebuka lemnya. Jadi seperti itu tipsnya. Sebenarnya kita nggak perlu buka ini, tapi akan saya buka supaya nanti bisa seperti ini. Manometernya akan di sini, yang ini saya juga akan pindah manometer yang di bawah tadi sini supaya posisinya di atas ini juga. Jadi kita ngelihatnya gampang.
boleh yang ini ke atas atau saya ikutin yang ini agak miring gini supaya manometernya ada di belakang sini. Jadi kita waktu nyetel presurnya pun seperti ini gampang. Kalau di belakang waktu kita nyetel presurnya agak susah juga tangannya, jadi lebih enak seperti ini. Jadi ini udah lepas, selanjutnya kita lanjut lepas manometer bawaannya. Jadi sekali lagi kalian kalau takut, jadi ini seperti ini model lem ya. Jadi kalau saya bilang ini dia modelnya seperti resin atau getah pohon atau bisa dibilang arpus atau dibilang sirla. Jadi bukan benar-benar lem yang paten. Jadi kalian nggak usah takut buka dengan Jadi kalian nggak usah takut buka dengan tenaga keras, dan juga nggak usah takut dratnya rusak, karena ini hanya berupa resin atau berupa getah pohon. Jadi tenang aja. Jadi kalau kita gini masih lengket-lengket ya, seperti kita kena getah pohon. Jadi putar aja yang kencang, dia pasti akan lepas dengan sendirinya. Jadi saya akan lanjut lagi bersihin yang lain-lainnya ini. Dan kenapa saya nggak pakai bawaannya Laconi ini? Jadi sesuai pengalaman yang pertama ini, presurnya Laconi ini nggak sama dengan standar brand-brand lain atau standar pressure. Jadi angkanya agak ngaco. Yang ini hampir 120 angkanya, sedangkan pressure aslinya nggak sampai 100. Jadi kalau kalian beli baru Laconi Fresco, pasti jarumnya nanti akan berhenti di kisaran hampir 120 seperti ini. Dan itu bukan pressure aslinya, karena kalau menggunakan manometer biasa itu hanya 100. Dan juga kenapa nggak mungkin 120? Karena safety valve-nya sendiri ini hanya sampai 100 juga. Jadi saya nggak percaya dengan bawaannya Laconi, dan bukannya menjelekkan Laconi, tapi karena ini standarnya salah. Kalau saya bilang sih, dia salahnya ada pada label barnya ini. Jadi yang seharusnya cuma sampai 150, labelnya sampai 180. Jadi sebenarnya ini manometernya betul, hanya karena salah label background ini, yang seharusnya 150 dia tempel 100 sampai 180. Jadi kalau kita ini ditempel di sebelah sini, maka nilainya akan betul dia jarumnya. Jadi waktu ini mendekati 120, maka yang biasa mendekati 100. Jadi sebenarnya hanya salah di situ aja, tapi kita tidak akan pakai yang Laconi. Dan satu lagi, kita akan lepas safety valve-nya. Jadi untuk safety valve tidak terlalu berat.
Dan juga kenapa nggak pakai yang safety valve ini? Mungkin banyak yang nggak tahu ya. Ini dia balnya di sini ada plastiknya, jadi nggak murni pakai logam ketemu logam, jadi ada plastiknya. Dan plastik ini setiap waktunya kalau terkena kelembapan, terutama kelembapan PU itu, dia akan deform atau berubah bentuk, dan itu menyebabkan akan ada bocor permanen di safety valve-nya nih. Jadi sebelum itu terjadi dan mengganggu kerja kita di kemudian hari, kita akan mengganti safety valve murahan ini dengan safety valve standar seperti ini. Jadi mungkin ini saya kurang selotipnya, jadi saya akan tambah lagi. Jadi supaya tebal, tekniknya seperti ini ya, kalian twist seperti ini atau putar 90 derajat sambil digulung. Jadi itu kalau untuk memperbaiki selotip yang sebelumnya, supaya nggak terlalu banyak ngulangnya. Jadi mudah-mudahan bisa dekat. Jadi akan saya tes dulu apakah dratnya bermasalah juga seperti yang sebelumnya. Jadi kita bersihin dulu gininya, resinnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ya pas 7 kali pas. Jadi nanti penampakannya akan seperti ini. Kalau kita lihat dari sisi sini sudah kelihatan. Selanjutnya masang ini dulu, manometer dan safety valve-nya. Loh, habis baru 11 kali. Belas, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi 21 kira-kira. Jadi kalau kalian pasang selotip kurang tahu seberapa sih seharusnya, sampai dratnya nggak kelihatan lagi oleh gulungan selotipnya. Tapi kalau kita tekan
masih berbentuk jerat seperti ini. Jadi itu udah cukup selotipnya. Dan kita pasang. Hampir kencang. Jadi ini udah kencang 7 kali putar tadi. Sekarang kita samain aja sudutnya supaya kalau dilihat dari samping pas sekali. Oh ya, saya lupa kalau untuk sudutnya ikutin aja drat bautnya, ini ada sisi datarnya supaya sisi datarnya di atas, jadi udah pas sekali untuk sudut kemiringannya. Jadi seperti itu untuk patokannya saya. Jadi kalian yang nanti mengikuti konfigurasi seperti ini supaya mudah membuatnya. Jadi buat yang mau ngikutin konfigurasi gini bisa dengan mudah mengikuti yang saya lakukan. Untuk lubangnya diingat lubang safety valve-nya supaya posisinya menghadap ke bawah, jadi jangan sampai salah. Jadi ini ada sisi dratnya yang rata, dan yang rata drat satunya harus ada di atas. Jadi lubangnya selalu ingat harus di bawah. Jadi kita mendekati samain dengan yang sebelumnya saya buat. Jadi ini di depan,
lubangnya di bawah sini, jadi supaya sama. Ini lubangnya di bawah, ininya ada depan sedikit, jadi masing-masing nggak sama kalau saya rasa. Oh ya, masing-masing nggak sama, jadi ikutin aja lubangnya, ingat selalu di posisi bawah aja. Sorry. Jadi dengan begini sudah selesai untuk manometer sama safety valve-nya. Yang ini agak lebih tegak sedikit daripada yang sebelumnya. Sama udah. Jadi dua-duanya kalau kalian lihat sudah mendekati sama sisi kemiringannya. Jadi kita dari posisi berdiri untuk lihat manometernya bisa jelas sekali. Jadi manometer udah selesai. Kemudian kita ini untuk nanti couple male ke male-nya. Jadi saya akan mencoba produk yang apa namanya, coupler PVC ini untuk dilakoni ini. Jadi kalau bagus kita akan pakai terus, kalau jelek akan saya langsung ganti yang gunakan standar yang bagus seperti ini. Jadi sudah ada antisipasinya. Kita akan coba yang produk PVC murah ini. Tentunya bagus, cuman kalau secara apa namanya, karakteristiknya pastinya akan lebih bagus yang besi, karena PVC ini ada batas temperaturnya itu sampai 50 derajat aja, di atas itu dia akan deforming. Jadi PVC ini yang pertama tidak boleh kejemur, jadi kalau kejemur pasti dia rusak ataupun mengalami perubahan bentuk. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi yang PVC nggak usah sampai 20 karena dia bentuknya lunak. Jadi untuk yang ini kita akan coba menggunakan coupler PVC. Jangan terlalu kencang sekali karena bisa patah. Jadi untuk yang PVC jangan terlalu kencang, jadi jarakin sedikit dari ini. Kalau kencang lagi saya takut patah. Jadi couplernya udah yang ini, kemudian ini tadi. Jadi ini bawaannya nempel besi untuk air filternya. Kita akan ganti nempel kuningan supaya
tidak ada masalah di kemudian hari. Jadi nempel besi ini sudah pasti akan ada masalah, yaitu berkarat di kemudian hari. Jadi jangan digunakan nempelnya. Gimana? Di sini. Nah, jadi ini ada kendala juga ngelepasin nempelnya ini. Ke 12. Jadi yang mana yang lepas duluan, kerannya atau nempelnya? Jadi ini harus benar-benar kuat ditekan. Ternyata kerannya yang lepas. Jadi ternyata ini kekurangannya beli yang seri Fresco, karena apa-apa semuanya dilem, kita susah sekali untuk memperbaiki di kemudian hari ataupun untuk memodifikasinya ya. Jadi ada bagus ada jeleknya juga. Bagusnya ya udah ngasih fitur lengkap, tinggal dipakai. Jeleknya kalau kita mau modif ataupun mau perbaikan di kemudian hari, setengah mati untuk nyabut-nyabutnya, atau tergolong cukup sulit. Kita harus cari ide nanti untuk membuka yang ini. Jadi untuk buka manometer kita perlu kunci 12 untuk manometer derajat seperempatnya, 12 atau kunci 11. Jadi hanya ketemu kunci 11. Jadi pas kali kunci 11 ternyata. Kita juga harus buka ini. Jadi ini problemnya kalau manometer bawaan. Jadi kalian tetap bisa buka dengan cara seperti tadi, putar aja kencang, dia pasti akan terbuka. Jadi pegangannya usahakan selalu pegang bodinya ini, jangan sampai nekan di bodi plastiknya ini. Jadi kita akan ganti strategi sedikit. Akan jepit bodinya. Nah, jadi saya akan jepit bodinya supaya kita bisa buka dengan mudah. Jadi cukup lumayan sulit buka-bukanya.
Ya. Dan ini adalah salah satu kekurangannya Lakoni, yaitu semuanya dilem. Kenapa Lakoni tidak menggunakan sel tip? Jadi cukup menyebalkan ini. Dan berikutnya untuk yang ini tadi kita akan jepit di bagian bodinya ini untuk membuka double nempelnya. Jadi kalau double nempelnya besi, sudah pasti suatu saat nanti dia akan berkarat. Usahakan hilangkan semua yang jelek-jelek. Jadi lumayan rumit atau lumayan susah. Anda harus benar-benar mengeluarkan tenaga ekstra untuk buka-buka ininya. Jadi kalau mau nggak dipakai, eman juga. Jadi kalian bisa lihat semua di Lakoni ini dilem sampai tadi. Kalian bisa lihat lemnya warnanya oranye-oranye di sini. Jadi ini kayak gula atau kayak resin, apa namanya, lem gulali seperti itu. Kita lanjutkan lagi untuk pemasangannya. Jadi kita break sebentar. Jadi kita udah selesai untuk melepas semua kopel-kopelnya, dan kita akan ganti. Jadi ini input masuknya, jadi jangan sampai terbalik. Nanti pada pasang air filternya ada masuk ada keluar, jangan sampai terbalik. Jadi kita akan ganti kopel besi ini dengan kopel kuningan atau nempel kuningan, supaya lain kali di kemudian hari tidak terjadi masalah berkarat. Kalau kalian pilih nempelnya pun beli yang benar-benar tebal kuningannya, jangan pilih yang dindingnya tipis, supaya nggak ada pecah ataupun terjadi masalah di kemudian hari.
kita akan mulai dari yang ini. Saya hitung dratnya dulu 1 2 3 4 5. Jadi saya akan tes dulu apakah dratnya bagus atau perlu di tap ulang lagi. Satu, dua. Oh, jadi dratnya udah bagus, kita nggak perlu ngetap ulang lagi. Kita juga akan tes yang di sisi kompresornya juga. Jadi untuk yang Fresco ini dratnya bagus semua, nggak seperti yang lakukan di basic kemarin, saya harus drat ulang lagi. Dan kemudian kita akan ganti posisi manometernya dari di depan sini jadi di belakang. Ini adalah katup manometernya. Nggak bisa masuk. Jadi nampaknya yang ini lebih sulit dibuka karena catnya juga terlihat nyambung. Jadi agak berbeda dengan yang satunya ini. Tapi akan saya coba buka juga. Atau rasanya ini tidak nyambung. Jadi karena saya rasa ini cetakan, karena di sini nggak ada lubang tembus yang ke sebelah sini. Kalau yang ini ada lubangnya. Jadi saya pikir ini bukan benar-benar lubang drat. Jadi kita tidak akan mencoba untuk membuka ini karena ini sudah saya yakin ini cetakan aluminiumnya.
karena tidak ada lubang tembus yang dari sebelah dalam. Ini agak berbeda sama yang ini. Saya akan coba yang ini. Jadi yang ini juga nggak bisa dibuka. Jadi kemungkinan memang nggak ada lubang tembusnya yang di belakang sini. Jadi nggak seperti regulator yang sebelum-sebelumnya. Jadi yang ini ataupun yang ini sama-sama tidak bisa dibuka. Jadi tidak seperti yang regulator yang lama saya punya. Jadi tidak seperti yang lama regulatornya. Jadi kalau yang lama ini kita bisa buka bautnya. Jadi kalau regulator yang lama kita bisa buka baut yang di belakangnya. Jadi kita lanjut lagi karena kemarin sudah terlalu malam. Jadi untuk filternya ini karena baut belakangnya hanya dummy dan kita tidak bisa merubahnya. Jadi pilihannya kita bikin bor lubang drat baru atau tetap dibiarkan seperti ini. Tapi kemungkinan besar akan saya bor saja. Saya akan tab baru 1/8 atau saya akan bikin dratnya 1/4 supaya bisa masuk yang seperti ini 1/4. Jadi nanti akan saya bikin dulu. Sementara saya akan membalik posisinya ini. Jadi saya bersihkan dulu karena kemarin ada menggunakan hampir sama resin, tapi ini bentuknya seperti silikon. Jadi kita bersihkan dulu supaya nanti tidak membuat buntu atau mampet. Sorry, ada telepon, kita lanjut lagi. Jadi yang ini di dalamnya ada silikon-silikonnya, supaya kita bersihin dulu. Jadi kalau yang tipe lama ini benar-benar di sini bisa keluar angin. Jadi tidak seperti yang tipe baru ini.
Jadi kita akan pindahin manometernya dulu. Nanti untuk proses pengeboran dummy hole-nya ini akan saya pisahkan videonya, karena itu satu proses agak rumit sendiri di mesin milling. Jadi setidaknya kita bisa memindahkan yang ini. Nah, jadi ada kotorannya seperti ini karena ada lubang yang tembus tadi di sisi belakangnya. Dan untuk manometernya sendiri karena sudah lama sekali dari kompresor yang terdahulu, di kacanya agak busam juga, tapi masih bisa dipakai. Karena saya tidak punya lagi stoknya yang untuk manometer tipe di bawah tadi. Jadi kebanyakan threadnya 1/4. Adapun yang 1/8 tapi presurnya hanya sampai di 35 yang ini. Ini saya gunakan untuk filter air. Jadi saya sudah kehabisan untuk yang threadnya nyamping seperti itu. Jadi kebanyakan ya threadnya di belakang seperti ini. Kalaupun perlu ngakalin mungkin akan pakai elbow-nya yang ini, tapi kurang bagus. Jadi yang ini saya tetap pakai yang ini. Nanti yang berikutnya kita akan bikin hole atau lubangnya dengan drat 1/4. Jadi sementara itu yang ini tetap saya gunakan yang 1/8 yang lama ini. Jadi sekarang posisi manometernya bisa di atas atau sejajar dengan manometer utama, supaya kita gampang monitor ataupun kontrol. Jadi kalau kita adjust pressure pun akan lebih mudah, kita adjustnya seperti ini, posisi ngelihat pressure dan posisi adjustnya. Jadi saya lebih suka tampilannya seperti ini. Cukup tak? Jangan terlalu dalam, takutnya nanti over saya harus balik lagi. Dan kemudian kita akan kembali menutup yang ini, tapi sebelumnya kita harus bersihkan sedikit lubangnya. Jadi di dalam lubangnya masih ada beberapa kotoran seperti ini. Jadi kita harus bersihkan dulu dengan cara memberikan pressure.
kita hidupkan kompresornya, kita tahan lubangnya. Oke, seperti itu, bersihin sisa debunya. Lanjut lagi, tadi ada telepon. Kemudian kita pasang plug bautnya, kita pasang balik lagi dengan memberikan silikon. Jadi kalau pendek gini kita bantu pegangnya dengan kunci L ya. Jadi kalau bautnya kecil nggak usah terlalu tebal ini ya, sel tipnya sudah cukup. Halo, apa? Ya, dan di bawah masih ada tuh plastik di sebelah kanan tuh tumpuk-tumpuk plastik kotak yang sekat 18 tuh, yang plastik sekat putih itu loh, masih ada di sebelah kanan tuh, yang tempatnya spoon PCB, di tempatnya terminal PCB itu ada pokoknya di bawah yang sekat-sekat itu ya. Belajar itu. Kalau nggak ada, di atas ada masih. Halo. Jadi ini kita baut kembali. Jadi selfie-nya nggak sampai benar-benar masuk, nampaknya ketebelan. Sel tipnya ya masuk sedikit aja cukup, yang penting dia tidak bocor aja, dan kita keratin ya. Penting tidak bocor, udah oke. Jadi seperti ini manometer di atas, kita ngesetnya akan jauh lebih mudah daripada yang tadi di bawah sini. Untuk yang ini udah selesai, kita lanjut lagi ke yang sini, karena sebelumnya kendalanya tadi itu manometernya nggak ada lubangnya. Kita akan lanjut lagi setelah saya overhaul ini dan kita thread baru. Nah, jadi kita akan melanjutkan lagi untuk proses modifikasi kompresor Flaconi Fresco ya. Jadi sebelumnya saya sudah bikin video terpisah untuk overbore ini. Jadi yang sebelumnya dummy hole seperti ini, kita bisa bikin overbore 1/4 seperti ini. Jadi kalian bisa nonton juga videonya di link yang saya sertakan nanti. Jadi ini kita udah siap untuk lanjut pemasangannya seperti ini. Dan satu lagi saya harus mencari baut seper 8 ya.
Nah ini saya harus cari. Jadi kita akan beli atau saya akan cari dulu bautnya sebentar. Nah jadi saya tidak punya bautnya ini. Jadi cara satu-satunya saya beli baut atau saya tutup saja pakai ini manometer yang lama atau kita lem mati di situ. Jadi pilihannya saya tutup pakai manometer yang lama atau saya keluar beli baut. Jadi sementara kita akan tutup aja pakai manometer yang lama supaya saya nggak keluar-keluar lagi. Nah seperti ini. Isolasinya habis, kita ambil isolasi sebentar, lanjutkan lagi. Ternyata masih ada cara lain. Saya masih punya filter RO atau filter plug filter air untuk stoppernya ini nanti. Halo. Jadi dengan menggunakan plug filter air ini kita bisa ganti. Dan kalau beli baut kemungkinan besar tidak ada di pasaran karena itu ukurannya dalam inch. Jadi yang ada di toko-toko baut biasanya ukurannya dalam milimeter. Kita stop plug pakai konektornya RO atau filter air supaya saya nggak keliling lagi nyari bautnya. Dan dengan pakai stopper seperti ini, maka lubangnya tadi sudah pasti tertutup dengan baik. Selanjutnya kita pasang juga pressure gauge ya. Jadi ini sebelumnya udah ada selotip, jadi kita tidak perlu terlalu tebal lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 saja.
Aduh, nah ternyata hanya bisa 3 kali aja untuk putarannya. Karena tadi hanya masuk 4 drat. Oh ya, 1 2 3 ya, karena tadi hanya masuk 4 drat, jadi kita nggak bisa terlalu banyak juga. kira-kira akan seperti ini. Jadi kalau kita lihat sama yang sebelumnya Lakoni Basic, tampilannya sudah hampir sama seperti ini. Jadi kita lihatnya ada nyetelnya juga enak dari depan semua.
udah oke. Jadi selanjutnya cabang yang ke arah sini. Jadi kemarin udah beli T-nya seperti ini. Jadi yang ini tadi nak mau putarannya pasti ke depan, jadi masih ke bawah. Kita coba yang satu lagi supaya putarannya benar-benar lepas. Nah ini yang ini lebih pas nih. Jadi kita akan pakai yang ini. Satu, dua, jadi 4,5 kali putaran. Jadi untuk oplernya kita akan gunakan PVC. Jadi mana dia? Oh sorry, udah dipakai ternyata. Saya ada pakai PVC di sini, jadi akan saya cabut dulu. Setelah kita akan pakai kopler PVC seperti ini untuk juga sekalian menguji apakah kopler PVC ini bagus atau jelek.
Jadi untuk blurnya juga sudah selesai. Kurangnya sedikit. Kemudian tutup doknya. Jadi kalau kalian yang merasa video terlalu lama, bisa di skip ya untuk video saya, karena memang saya bikin sengaja waktunya adalah waktu real time supaya apa? Supaya bagi kalian yang belum pernah tahu tentang teknik bisa mengikuti step prosedurnya dengan baik, supaya tidak salah dalam mengikuti cara-caranya yang saya gunakan. Buat kalian yang nanti mungkin akan bertanya kenapa ini nggak langsung kita gunakan elbow seperti ini. Jadi kalau elbow ini kita perlu nepel lagi, nepel mil ke mil, yang alhasil nanti akan jadi lebih panjang outputnya daripada menggunakan cabang T yang seperti saya gunakan ini. Jadi kenapa nggak pakai elbow aja? Jadi kalau pakai elbow dia akan lebih di luar lagi koplernya, dan jarak sama tabungnya bisa lewat, takutnya nanti akan mudah tersenggol. Jadi kalau pakai ini lain kali kalian mau nambah lagi, tapi kalaupun nambah akan jadi lebih panjang ya. Bisa juga untuk nambah lagi. Jadi dengan begini set untuk kompresor kita sudah selesai. Dan juga kita bisa kopler di sini seperti ini. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa menggabungkan dua kompresor. Kan. Dan juga untuk penggabungannya akan kita gunakan Tapi karena tadi PVC ya sudah kita pakai, kita gunakan yang standar saja. Nanti apabila ini sumber anginnya, ini penerimanya, maka ini yang masuk di sini, kita hidupkan kompresornya.
supaya presurnya lebih tinggi dari yang di sebelah sini. Jadi kalau konfigurasinya seperti ini enak sekali ngelihatnya. Ini outputnya. Jadi ini saya buang dulu supaya presurnya nggak lebih tinggi daripada yang itu. Nah, jadi dengan metode seperti ini kita bisa mengkoppel dua kompresor sekaligus. Dan untuk nanti pengujiannya akan saya sambung lagi di video selanjutnya karena supaya tidak terlalu panjang sekali durasinya. Jadi ini adalah satu video untuk modifikasi Lakoni Fresco supaya siap dipakai di lapangan nanti, dan supaya tidak ada suatu saat nanti tidak ada trouble sedikit pun. Jadi konfigurasinya seperti ini, bisa dikoppel dengan kompresor lainnya. Jadi tujuannya dulu membuat dua cabang seperti ini, yang satu filter, yang satu cabang biasa adalah untuk kebutuhan seperti sekarang ini. Jadi buat kalian semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan. Dan bila kalian ada pertanyaan, bisa bertanya di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari kalian semua. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya lebih ramai lagi. Dan semoga video dari saya ini benar-benar bermanfaat bagi kalian yang baru pertama kali membeli dan merakit seperti ini. Jadi sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya tentang pengetesan ini. Jadi saya akan tes kembali dengan menggunakan Magic F200 dengan nozzle 2,5 mm. Jadi video selanjutnya tentang pengujian ini, dan masih ada cara menghidupkan kompresor bila listrik daya rumah 450 watt. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak.